Itu gate-nya ya teman-teman. Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share untuk kalian yang baru gabung. Di video ini saya share penerbangan saya menggunakan Indigo. Ini saya dari Istanbul Airport menuju ke Jakarta, tapi nanti transit di Mumbai International Airport. Nah, ini saya sedang menuju gate untuk ke gate pesawat Indigo-nya ya. Dan butuh turun 2 kali ke bawah karena bener-bener di lantai bawah nanti tuh nggak pakai garda barata ya, melainkan menggunakan shuttle bus. Jadi ke A1K. Ini deretannya sini aja sih. Nah, kalau di Istanbul International Airport ini, kalau saat melewati security check itu nggak boleh bawa air minum ya teman-teman. Jadi alhasilnya saya itu ya agak sedikit kehausan. Nah, ini saya lebih dulu ke sini, masih 2 jam sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nggak ada kerjaan lagi sih. Langsung aja saya ke sini walaupun masih sepi. Ada masjid kalau mau sholat. Alhamdulillah sudah sholat. A1K masuk ke dalam situ. So kita tunggu dulu di sini. Ya, JWK. Kita tunggu. Sudah sampai. Si jam 5. Sekitar 2 jam lagi. Ini saya bagaikan di daerah India saja ini karena full of orang India. Dan ini sudah persiapan pengen naik ke shuttle busnya. So this is the shuttle bus ya teman-teman. Udah sampai nih teman-teman. Dan ngangkat koper. Aduh, pinggang gue. Jadi naik Indigo pakai shuttle bus. Dan naik tangga ya teman-teman. Lumayan nih. So, pesawatnya besar ya. Jadi pengalaman saya naik maskapai India itu fine-fine aja, pesawatnya enak menurut saya Indigo ini. Terus orang-orangnya juga nggak seperti katanya yang orang pendapan bau-bau tuh, nggak, biasa aja lah pokoknya. Bahkan sebelah saya ini juga orang India 2, tapi akhirnya dia pindah karena mereka kampung ya. Jadilah saya di sini sendiri menikmati 3 kursi sekaligus. Behind all hand luggage, high heels and sharp objects to ensure equilibrium. So teman-teman, the only thing that's free di pesawat ini adalah air putih. Jadi saya dapat air putih 1 gelas. Mau makan nggak bisa bayar. Ya, itulah yang saya alami. So tidur aja sampai pagi. Jadi ya teman-teman, saya kan nggak sempat merekam ya, karena saya nggak terlalu aware sama yang namanya kayak kamera yang selalu menyala terus, apalagi dalam keadaan panik nih. Nah, kebiasaannya pesawat Indigo itu kasih tiket murah, tetapi dengan waktu transit yang sangat sedikit.
awal mulanya tuh nggak terlalu sedikit ya. Dari Istanbul ke Mumbai itu saya punya 1,5 jam, 1 jam 35 menit bahkan ya. Jadi saya kalkulasi lah kayaknya cukup lah ya kayak gitu. Tiba-tiba ada perubahan dan menjadi mepet sekali 1 jam 5 menit apa kayak gitu. Jadi saya tuh takut ya di depan karena saya mau ancang-ancang mau pergi cepet-cepet ngejar ke transit area. Logika aja ya teman-teman, kan dari landing menuju ke transit area itu kan bukannya sebentar ya, bukannya deket. Maka dari itu tergopoh-gopoh banget. Waktu saya landing itu saya langsung cepat-cepat lari, saya bawa koper dan saya lari ke transit area. Pokoknya capek banget saya, astagfirullahaladzim. Itu tuh sudah petugasnya Jakarta, Jakarta, iya saya bilang kayak gitu kan. Saya nggak sempat lagi lah pokoknya nge-record, sudah kebalik-balik itu kamera saya. Nah prosesnya ya teman-teman, waktu ke transit area itu nanti kan petugasnya ya oke, Jakarta, Jakarta kayak gitu. Ada lagi Jakarta, karena apa? Karena waktu itu sudah mepet banget sama keberangkatan ya. Waktu boarding aja udah telat itu nggak salah. Karena apa teman-teman ya? Security check di situ ketat sekali. Sesudah masuk ke area transit itu kan langsung kita ketemu security check ya. Tapi saya itu bersyukurnya alhamdulillah di Indigo ini tuh banyak sekali jemaah umroh yang transit di Mumbai Airport juga. Jadi kayak keadaan tiket murahnya Indigo itu tuh banyak dipakai oleh agent travel untuk umroh. Jadi banyak jemaah yang transit di sana. So saya pun kebantu. Jadi I'm not the only one, di situ masih ramai banget kayak jemaah umroh yang ngantri untuk security check. Jadi security check di Mumbai International Airport itu sangat ketat. Maksudnya gini, ini tuh saya tuh pelajaran untuk teman-teman juga ya. Jadi ceritanya petugasnya bilang kan waktu mau di screening itu, jadi semua barang elektronik harus dikeluarkan dari dalam tas ataupun koper. Kalau koper saya clear ya, udah saya taruh. Terus yang lainnya itu ditaruh di baki. Harus dikeluarkan semua, dari charger, dari power bank, dari laptop, HP itu semuanya dikeluarkan. Nah, saya itu agak ngeyelnya, saya tidak mengeluarkan power bank. Jadi ketika di screening, maju mundur lah kan, pas saya tadi kayak, what is it gitu dia nanya sama, cigarette? No, dia kira rokok elektronik mungkin ya. Saya bilang no gitu. Balik lagi di scan lagi, kayaknya tuh nggak jelas juga, masih kayak gini dia tuh kan kayak gitu. Apalah ini mungkinnya kayak gitu dah. Selesai keluar setelah di screening, dicek sama petugas. Aduh, saya bilang alamat nih tambah lama, ini bukannya tambah cepet gara-gara kesalahan saya nggak ngeluarin power bank tadi. Jadi mana petugasnya tuh lama banget ya teman-teman, kayak kutu kayak gitu. Pergerakannya tuh kayak kukang, jadi buka pelan-pelan, dikeluarinnya pelan-pelan sambil nyanyi kayak gitu. Aduh saya bilang, itu saya tuh udah takut ketinggalan pesawat kayak gitu kan batin saya. Tapi dia tuh masih lama-lama dilihat lah, oh ini power bank. Setelah tahu power bank udah selesai, saya persiapkan barang-barang saya, sudah saya tutup semua udah. Terus saya berangkat bareng bapak ibu-ibu yang jemaah umroh tadi yang sama-sama ke Jakarta, sama dibimbing sama petugas, nggak tahu sih itu petugas boarding mungkin ya, yang Jakarta, hurry up, lari kayak gitu ya. Saya jadi inget di Arab kalau kayak gitu. Hurry, lari kayak gitu. Aduh, bener-bener berhubung saya sama bapak ibu-ibu kan nggak mungkin ya kalau ibu-ibu mau lari-lari ya. Jadi saya agak sedikit lari-lari kecil aja sih. Tapi bener-bener saya itu mengos, capek sekali prosesnya. Jadi itu teman-teman ya. Oh iya, pas kita sudah meletakkan barang-barang tadi sebelum lewat di screening kan kita bakalan dicek ya. Dicek. Itu tuh beda. Kalau misalnya yang cowok-cowok itu kan di sebelah kanan itu tempat terbuka. Nah, yang untuk yang cewek-cewek itu ke sebelah kiri tempatnya tertutup. Jadi kita tuh langsung masuk ke ruangan kecil kayak gitu. Terus bener-bener dicek dengan seksama. Mungkin sih takutnya kalau misalnya ada apa-apa itu kan dengan mudah, misalnya mau dicek dengan begitu kan biar lebih private ya. Saya suka sekali very professional sama very strict dan menghargai wanita juga, privacy. Jadi yang cek di sebelah wanita tadi juga petugas wanita dan di tempat yang tertutup.
Jadi itu prosesnya ya, kalau kalian mau transit di Mumbai Airport. Dan jangan pernah deh menurut saya pilih yang jedanya cuma 1,5 jam, yaitu tadi jelek-jeleknya kalau tiba-tiba jadi mepet 1 jam, berubah 1 jam. Capek lah kita, apalagi bawa orang tua misalnya. Saya sendiri aja, yang sendirian aja masih tergopoh-gopoh gitu. Udah selesai, naiklah saya ke pesawat. Kalau itu pakai Garda Barata ya, jadi nggak ngeklik lagi naik. Karena dari Istanbul kan naik shuttle bus dan harus naik tangga masuk ke pesawat. Lumayan saya ngangkat-ngangkat koper ya. Kalau di Mumbai Airport ini nggak, langsunglah saya masuk. Saya ceritakan bahwa untuk Indigo ini tidak bisa menggunakan debit card. Dengan harapan nih saya mengingat-ingat, oh waktu saya di AirAsia saya lancar-lancar aja ya pakai debit yang ada Visa atau Mastercardnya. Saya kebetulan pakai debit Mandiri Visa di AA. Tapi ketika di Indigo ini mereka cuma terima kredit card aja nih. Jadi konversinya tuh ke USD loh. Jadi termasuknya mahal, untuk makanannya mahal, kayak $5, 5 USD untuk kayak bubur-bubur India yang pedes-pedes agak-agak berempah sama nisin mie itu $5 teman-teman ya. Jadi saya mau cerita dikit ya teman-teman. Kalian lihat pramugari mbak-mbaknya yang di situ. Nah dia tuh kan yang kayak nawarin water kayak gitu. Nah jadi saya tuh dada mbak minta air kayak gitu kan. Terus dia balik lagi kayak water, do you need some water? Yes, saya bilang. Satu dikasihnya 1 gelas free ya. Nah ternyata balik lagi dia bilang kayak, saya juga nanya apakah bisa bayar pakai debit. Tiba-tiba dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris mbaknya ini. Terus saya dengar mbaknya tuh ngobrol sama temennya yang lain yang mukanya Chinese tapi kulitnya sawo matang, dan ternyata mereka itu orang India. Coba lucu nggak sih? Saya kira tuh mbak-mbaknya tuh kayak mbak-mbak Jawa yang nama Sri Wahyuni gitu loh, nggak taunya dia tuh orang India. Dan inilah beberapa menu ringan yang bisa kalian beli di Indigo pakai kartu kredit ya teman-teman. Pakai debit card itu nggak bisa. Dan ini yang saya dapat nih. Jadi ini vegetable noodle sama orange juice. So ini persiapan take off. Lagi gerimis-gerimis dikit. Ini adalah Mumbai Airport dan akan terbang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. So that's all teman-teman, sharing saya tentang pengalaman naik pesawat Indigo. Jadi pesawat murah ekonomis dari India. Penerbangan dari Istanbul, mampir ke Mumbai Airport, dan lanjut lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 3 saya mendaratnya. Alhamdulillah. So have a safe travel, semoga bermanfaat. Jika ada update, informasi, pertanyaan, boleh ketik saja di kolom komentar. Insya Allah saya sempat saya balas. Bye, see you in the next video.